Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Sulistia. Saya dari Prodi PBA. Di sini saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5 yang terdiri dari Novi Elsa Dewi Antika dan Halimatus Sa'diyah. Kelompok saya di sini akan menerangkan hasil diskusi saya beserta teman-teman saya tentang noun clause. Berikut ini adalah video presentasi dari teman saya Halimatus Sa'diyah dan akan dilanjutkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dari kelompok 5 akan mempresentasikan noun clause. Di sini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian noun clause. Yang kedua, fungsi noun clause. Yang ketiga, ciri-ciri noun clause. Dan yang terakhir, rumus noun clause. Yang pertama, pengertian noun clause. Noun clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Klausa kata benda ini dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek di dalam suatu clause atau frase lain. Sebenarnya, selama keberadaan noun dan pronoun dalam sebuah kalimat sudah cukup. Keberadaan noun clause tidak perlu dibutuhkan. Noun clause baru dibutuhkan jika sebuah kalimat membutuhkan informasi lebih banyak supaya bisa dipahami. Karena sering digunakan sebagai kata benda, noun clause biasanya digantikan dengan pronoun it. Contoh 1. I want to borrow it. Kalimat dengan pronoun di belakangnya. Yang kedua, I want to borrow the book. Kalimat dengan noun di belakangnya. Yang ketiga, I want to borrow whatever the book Sarah ever lend you. Kalimat dengan noun clause di belakangnya. Yang kedua, fungsi noun clause. Fungsi noun clause yang pertama adalah sebagai subject of a verb. Contoh, the tomorrow is her graduation is true. Artinya bahwa besok wisudanya adalah benar. Contoh yang kedua, what she drew was beautiful. Apa yang dia gambar indah. Fungsi noun clause yang kedua sebagai subjek complement. Contoh, the fact is that she is smart and beautiful. Artinya, faktanya dia cerdas dan cantik. Contoh yang kedua, she must be whoever allows people to ask. Artinya, dia harus membiarkan orang-orang untuk bertanya. Fungsi noun clause yang ketiga sebagai object of a verb. Contoh, Dimas believes that his dream will come true. Artinya, Dimas percaya bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Contoh yang kedua, Bobby want to know how you feel. Artinya, Bobby ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Fungsi noun clause yang keempat sebagai object of a preposition. Contoh, the man comes from where many people there live in welfare. Artinya, pria berasal dari tempat di mana orang-orang hidup dalam kesejahteraan. Ya, fungsi noun clause yang kelima sebagai adjective complement. Contohnya, we were worried that she could not back here. Artinya, kita khawatir dia tidak dapat kembali ke sini. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kita sampai pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri noun clause. Ciri-ciri noun clause adalah 1. Bergantung pada kalimat lain di depan atau di belakangnya supaya memiliki makna atau dependent clause. 2. Memiliki subjek dan verbnya sendiri. 3. Berfungsi sebagai noun di dalam kalimat, entah itu subjek noun maupun objek noun. 4. Diawali dengan noun clause marker. Pembahasan yang keempat yaitu rumus noun clause. Rumus noun clause yaitu diawali oleh noun clause markers berupa question word, if atau whether, that. Rumus noun clause terbagi menjadi 2, yaitu kalimat tanya atau question dan kalimat pernyataan atau statement. 1. Kalimat tanya atau question. Rumusnya subject plus verb plus object. Kalimat tanyanya berupa when, where, why, who, whom, what, which, whose, who. Contohnya,
When did you arrive? When do you go? Where do you go? Where are they? Why do she come here? Why do you go to Jakarta? Who is she? Who are they? How did you study? How is she? What do you say? What does she think? Menggunakan if atau whether. Dua kata tersebut dalam hal ini berarti apakah. Kata ini digunakan untuk kata tanya dengan jawaban yes atau no. Contohnya, has she lunch? I don't know if she has lunch or not. 3. Pernyataan atau statement selalu didahului oleh that yang berarti bahwa. Non-clause ini biasanya didahului oleh induk kalimat dengan kata kerja seperti assume, believe, discover, dream, choose, hear, hope, know, learn, notice, predict, prove, release, suppose, suspect, and think. Contohnya, I have to remember that my main goal is to graduate from college this year. Artinya, saya harus ingat bahwa tujuan utama saya adalah untuk lulus dari perguruan tinggi tahun ini. Contoh kalimat noun clause dengan berbagai noun marker. 1. What she cooked was delicious. Artinya, apa yang dia masak lezat. Ini what she cooked sebagai subjek. Noun clause-nya berupa subjek. Lalu yang kedua, I want to know how he was in real. Artinya, saya ingin tahu bagaimana dia aslinya. Di sini noun clause-nya berupa direct object. Yang ketiga, there's no reward for whoever finish it first. Tidak ada hadiah untuk siapapun yang selesai lebih dulu. Di sini noun clause-nya berupa object of preposition. Contoh keempat, I listened carefully to what she said. Artinya, saya mendengarkan dengan cermat dengan apa yang dia katakan. Di sini noun clause-nya berupa object of preposition. Yang contoh kelima, the girl come from where many people live in poverty. Perempuan itu berasal dari tempat di mana orang-orang hidup dalam kemiskinan. Di sini, noun clause-nya berupa object of preposition. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Cause I'm not just a pretty girl.